Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film bertemakan kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di sebuah pedesaan terpencil di Amerika. Film ini sendiri berjudul Tucker and Dale vs Evil yang pernah dirilis pada tahun 2010 lalu. Seperti kebanyakan film psikopat pada umumnya, film ini berkisah tentang sekelompok remaja dongo yang berharap mendapatkan surga duniawi ketika mereka camping di sebuah gunung. Namun tanpa mereka sadari di dalam gunung tersebut terdapat misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang jurnalis dan juga kameramen yang pada kala itu sedang meliput ke sebuah pondok yang berada sangat jauh di dalam hutan. Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba entah datangnya dari mana, mereka berdua pun langsung tewas secara mengenaskan. Kemudian film berpindah ke 3 tahun kemudian dengan diperlihatkan kepada beberapa remaja rebel yang pada kala itu berniat camping ke sebuah hutan. Beberapa remaja tersebut antara lain bernama Chad, Ellison, dan ke-7 teman lainnya. Namun ketika berkendara cukup jauh, si supir yang bernama Chuck tanpa sengaja hampir menabrak sebuah mobil yang di dalamnya ada 2 orang pria kekar dengan perawakan menyeramkan yang langsung memolototi mereka semua. Dikarenakan merasa takut dengan kejadian tadi, mereka ke-9 lalu beristirahat sejenak di sebuah supermarket. Namun tanpa mereka sadari, di dalam sudah ada 2 pria yang tadi mereka hampir tabrak. Pria tersebut bernama Tucker dan juga Dale. Dari luar memang tampilan mereka berdua ini sangat menyeramkan, namun ternyata mereka ini adalah pria baik. Bahkan Dale berniat ingin berkenalan dengan Ellison, namun dia mengurungkan niatnya karena dia nggak pede sama penampilannya sendiri. That's 2 things right there. Whatever you say, just smile and laugh. Dale lalu berusaha pede dengan menghampiri rombongan Ellison. Namun karena dia lagi bawa parang sabit ya kan, hal tersebut tentu saja membuat para remaja takut dan langsung pergi meninggalkan si Dale. We don't want any trouble, all right? It's like a good-looking cooler. I told you, Tucker. Diketahui kedatangan Dale dan Tucker ke sana hanya untuk merenovasi sebuah rumah kabin yang baru saja mereka beli di hutan tersebut. It's perfect. Sesampainya di tempat kediaman yang baru saja mereka beli, terlihat rumah kabin itu sangatlah menyeramkan. Bahkan yang menjadi pusat perhatian adalah Dale dan Tucker menemukan banyak sekali koran clipping yang ditempel dengan membahas kasus pembunuhan berantai yang terjadi di dekat lokasi rumah tersebut. They got my favorite board game here too. Oh. Kembali ke rombongan Ellison. Di sana terlihat mereka sedang mendirikan tenda sambil minum bir, ngobrol-ngobrol, mabuk-mabukan, bermesraan. Bahkan di sini Chad sempat bercerita bahwa 20 tahun lalu pernah terjadi pembantaian besar-besaran di kawasan tersebut. Hey man, what the hell are you doing? Yeah, put that back on.
Namun sebelum Chad selesai menceritakannya, Mike tiba-tiba datang dengan memberitahu mereka semua bahwa di belakang hutan ada sebuah danau yang sepertinya cocok untuk berenang. Ternyata di danau itu bersamaan dengan Tucker dan Dale yang kebetulan sedang mancing. Namun dikarenakan para remaja itu sedang mandi, hal tersebut membuat ikan-ikan susah untuk ditangkap. Mereka lalu berniat akan memperingati para remaja tersebut. Namun Allison yang pada kala itu sedang ganti baju dan kaget melihat mereka, akhirnya malah jatuh dan kepalanya terbentur. Hopeless. Do you know that? You're hopeless. Lady! Ketika Dale menyelamatkannya, terjadi kesalahpahaman dari teman-teman Allison kepada Tucker dan Dale. Mereka mengira bahwa Tucker dan Dale merupakan seorang psikopat yang doyan menculik wanita. Setelah tersadar kembali, Allison kemudian mendapati keadaan dirinya sudah terbangun di tempat kediaman Tucker dan Dale. Dale lalu menceritakan semua kejadian kemarin. Don't cry. Dove in and rescued you into the woods. Pada saat yang bersamaan, ke-8 orang remaja itu pun sampai di tempat kediaman Tucker dan berniat akan menyelamatkan Allison. Namun di sini terlihat Tucker sedang berlari dari serangan tawon yang sedang mengejarnya. Melihat Tucker sambil membawa gergaji mesin, di sini terjadi lagi kesalahpahaman di antara mereka. Ke-8 remaja tersebut mengira bahwa Tucker merupakan seorang kopet pembawa gergaji mesin yang bersiap akan membunuh mereka semua. Ketika sedang berusaha kabur, si Mitch malah tersandung dan kemudian bagian perutnya tertusuk oleh batang pohon sampai pada akhirnya dia pun tewas secara mengenaskan. Ada-ada aja anjir. Teman-teman Mitch lalu kaget ketika melihat keadaan Mitch yang sudah seperti itu. Di situ juga mereka menemukan sebuah ukiran bertuliskan, "Teman kalian bersama kami." Did you guys find my friends? What are you doing? I'm digging a shitter hole. Sementara itu ketika Tucker dan Dale melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba saja ke-8 remaja langsung menyerang mereka. Dan salah satu remaja bahkan akan membunuh Dale menggunakan tombak kayu. Namun tanpa sengaja dia malah tersandung dan membuat remaja tersebut tewas lagi tertusuk kayu. Di lain tempat ada juga salah satu anak yang berusaha menyerang Tucker. Sewaktu loncat, dia malah tidak sengaja masuk ke dalam mesin penggiling kayu. Tucker yang kaget berusaha menyelamatkan anak tersebut. Namun, Clue dan kawan-kawan mengira bahwa Tucker sedang membunuh temannya. Are you okay? What happened to me? Setelah kembali ke dalam kabin, mereka berdua langsung berpikir. Lalu dengan polosnya mereka berdua berpikir bahwa teman-teman Allison merupakan sekte sesat yang berencana bunuh diri massal. This is a suicide pact. I think they're trying to kill her too. Yeah. Di sisi lain, Chad yang sudah melapor kepada sheriff setempat. Kemudian si sheriff langsung mendatangi Tucker dan Dale untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Minding our own business. Yep. We're scared shitless. Scared shitless. What? You say you were just... Namun ketika di dalam kabin, si sheriff tanpa sengaja mematahkan sebuah sanggahan kayu. Sampai pada akhirnya dia pun ikut tewas juga secara mengenaskan. Chuck lalu mengambil pistol milik sheriff. Dia berusaha menembak Tucker dan Dale. Namun dikarenakan mereka ini adalah anak-anak tulul ya kan, tanpa sengaja pistolnya itu menembak ke kepalanya sendiri. Aduh.
This would have happened if it wasn't for you. Setelah mengetahui bahwa temannya mati, Chad kemudian menyandra anjing peliharaan milik Dale. Tapi sayang ketika Tucker menyelamatkan anjing tersebut, nasib sial menimpa dirinya. Sebab Chad malah berhasil menangkap Tucker dan langsung memotong bagian jari-jarinya. And your dog's dead. I'm gonna shoot your dog. Oh God, please no. No, that is not. Ketika sudah sadar, Allison pun kaget ketika melihat mayat di mana-mana. Bahkan di situ juga dia melihat jari tangan milik Tucker. Did you see them? Oh my god. Oh my God! Dale lalu meminta kepada Allison untuk bersembunyi di dalam kabin, sedangkan dirinya akan pergi menyelamatkan Tucker yang sedang disekap oleh Chad dan kawan-kawan. Tucker. Ketika sekian jam mencari, akhirnya Dale berhasil menemukan keadaan Tucker yang ternyata sedang digantung terbalik. Tucker. Damn. That's funny. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Chad dengan menyelamatkan Allison dan berniat membakar habis kabin tersebut. Chad? What are you guys doing? This is really freaky. Namun di sini Allison berkata bahwa Tucker dan Dale sebenarnya bukan orang jahat, melainkan orang yang baik, sudah menyelamatkan dirinya ketika tenggelam kemarin. Freaks are evil. Tucker and Dale have been nothing but gentlemen to me. This is Tidak lama setelah itu, Tucker dan Dale pun datang. Kemudian Allison meminta kepada mereka untuk duduk manis sambil berbicara tentang unek-unek mereka satu sama lain. we all sit and talk this out. Dan ketika itu, Chad bercerita bahwa sebenarnya kejadian pembantaian 20 tahun lalu yang menjadi korban adalah ibu dan ayahnya oleh seorang psikopat sadis. Dan menurut cerita yang disampaikan neneknya, ibu Chad lah salah satu orang yang selamat dari insiden mengerikan tersebut. Dan saat itu, ibu Chad sedang mengandung dirinya. By the time I was born. Okay. Di luar sana tiba-tiba saja teman Allison datang dengan berniat akan membunuh Tucker, namun dengan bego malah mengenai temannya sendiri. Chad juga sempat melemparkan lampu gantung, tapi malah mengenai temannya sendiri lagi, sampai kabin tersebut terbakar habis. Melihat kejadian itu, pada awalnya Tucker, Dale, dan Allison mengira bahwa semua ini sudah selesai. Namun ternyata Chad masih hidup. Akhirnya dikarenakan takut, mereka bertiga lalu berusaha melarikan diri menggunakan mobil. Namun sayang dikarenakan pada malam itu minim penerangan, mobil yang mereka kendarai ini malah mengalami kecelakaan. Setelah tersadar kembali, Tucker baru sadar bahwa Chad sudah mengambil alih Allison. Dale yang sudah memang suka kepada dirinya sejak awal pun berniat akan menyelamatkan Allison. Esok harinya mereka berdua sampai di sebuah pabrik pemotong kayu. Di sana ternyata sudah ada Allison yang sedang diikat oleh Chad. Tidak terima gebetannya diperlakukan seperti itu, Dale kemudian menyerang Chad. Dale? Yeah. What are you wearing? Think you're gonna win, but you're wrong. Dalam perkelahian, Dale dan Allison sempat bersembunyi di lantai atas. Namun sesampainya di sana mereka menemukan sebuah artikel tentang pembunuhan berantai yang terjadi pada 20 tahun lalu. Dan setelah dilihat-lihat lagi, Allison baru sadar bahwa foto pelaku di dalam koran tersebut sangat mirip dengan Chad.
Ellison kemudian ingat dengan cerita Chad kalau ibunya sedang hamil sewaktu insiden ini terjadi, dan jasad ayahnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Akhirnya sebuah fakta menarik pun terungkap bahwa ternyata ayah Chad itu tidak nyata. Diketahui kenapa si pembunuh tidak membunuh ibu Chad, itu karena ibu Chad sudah diperkeos oleh si pembunuh dan melahirkan anak, yakni Chad. Itu kenapa si pelaku yang ada di foto sangat mirip dengan Chad. Jadi bisa disimpulkan bahwa ayah Chad merupakan seorang pembunuh berantai yang ada di foto tersebut. Father's body was never found. Dale mencoba meyakinkan Chad mengenai fakta barusan, namun Chad malah makin marah dan menyerang mereka berdua. Untungnya mereka berdua berhasil membunuh Chad dengan cara mendorongnya dari lantai atas sampai tewas. There's no truth. We're not. Film ini ditutup dengan Tucker yang kemudian mendapatkan perawatan medis dan jarinya bisa berhasil dipasang kembali. Sedangkan Dale kemudian memberanikan diri untuk menembak pujaan hatinya, yaitu Ellison. I'm really sorry about everything. I enjoyed every minute that I got to spend with you. No. Tamat ending yang benar-benar mind blowing dan cukup diharapkan penonton, guys. So itu dia sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian semua? Cukup absurd bukan? Seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas. So sekian dari saya. See you next time.